ini teman-teman, ini pengen. setelah ini teman-teman menyiapkan kasa, boleh diambil langsung beberapa ya. Jadi kasa ini nggak perlu pakai, ini nggak perlu. Jadi langsung pakai apa itu? Ini ya. Jadi langsung ambil kasa boleh 4 atau 5 ya, langsung ditaruh di sini. Oke ya. Oke, kemudian ini langsung dikasih dengan ini apa? NaCl ya. Langsung kita rendam. Oke, ini kita siapkan. Oke, terus. Oke. Kalau sudah berarti sekarang ini kita proses masuk ke proses pelepasan. Nah, ketika proses pelepasan, ini kita boleh ngambil ya. Kita peras di sini. Terus ini kita buka, ini kita basahi dulu area sekitar yang nempel, yang bekasnya apa itu, lemnya itu. Ya. Oke. Oke, terus jangan dibuang dulu, soalnya kan di bawah kan juga masih ada. Oke, terus. Nah, kalau ketika kamu prosesnya seperti ini, tumpah apa enggak resisnya? Tumpah. Jadi harus diperhatikan. Jadi ketika kayak gini, mana? Ini ya. Jadi kayak gini, nah, misalnya ini sudah. Ini langsung kita buka, jadi gini aja langsung boleh. Gini ya, gitu. Gini kan? Dia kita tetap tebal. Kemudian yang ini langsung kita, kan ini ada lubangnya. Kita tutup. Nah, kita tutup. Langsung kita taruh di kresek. Nah, ketika proses kayak gini, kalau nanti teman-teman baca bukunya, ini tidak langsung ditutup. Tapi kalau saya berdasarkan pengalaman yang ada di rumah sakit, ini harus segera kita tutup. Ya, kita tutup. Makanya ini langsung didekatkan, kita tutup. Oke, langsung kita. Tujuannya tutup apa? Ketika dia pengeluarannya agresif itu dia terus. Nah, nanti kan ini kan bisa membantu untuk membendung atau menyerap. Kapan penggantinya ya? Kalau ini sudah rembes kotor ya diganti lagi selama kita proses pembersihan. Oke, selanjutnya setelah ini harus ganti handscoon. Oke, ganti handscoon lagi. Oke, banyak sudah ganti handscoon. Habis itu baru kita masuk proses ke pembersihan area kulit sekitarnya kolostoma. Kita bisa menyediakan juga apa itu cotton bud atau lidi ya. Nah, jadi ketika area-area stomanya yang ini dia itu bentuknya nggak semulus ini loh ya. Nanti kalau teman-teman tahu itu kayak mochi yang jebrot gitu loh. Bayangkan beda makan mochi yang jebrot kayak gitu, warnanya merah. Terus kemudian nanti pinggirnya itu kayak ada selaput. Kayak emak-emak tuh. Ini kan mulus, enak tinggal bersihkan gini ya. Oke, sekarang proses pembersihan yuk. Proses pembersihan seperti melakukan rawat luka biasa. Jadi ini yang sudah terendam tadi boleh diambil. Tuh. Oke. Arahnya tadi kemana? Keluar ke dalam. Oke, dari area sini ya. Oke, gitu yuk lanjutkan. Oke. Boleh dibuka, itu kan tujuannya supaya dia hanya menutup aja toh. Terus biasanya lopastoma itu juga tidak akan tampak lebih lebar gini, paling dia cuma kecil gitu. Oke, terus kadang keluarnya itu modelnya kayak lendir-lendir. Bisa dibayangkan. Ya ditutup aja. Kalau ininya kotor ya diganti, tutup lagi. Pokoknya ini kita tutup terus selama belum kita pasang kantong. Ya tujuannya itu. Oke, terus selanjutnya ketika di sini kan nanti kan dia ada jahitannya yang tadi saya sampaikan itu ya, yang nempel dengan kulit itu. Ketika dia ada feses boleh kita bersihkan, ya kita bersihkan. Makanya lebih efektif itu kita membersihkannya kalau dia di sela-sela itu tadi menggunakan dengan lidi cotton bud atau lidi kapas. Oke, wes. Ya ini ditutup dulu. Setelah itu baru kita keringkan. Setelah kita keringkan kulit sekitar ini kita keringkan dengan kasa ya. Wes ibaratnya ini kasa kering. Sama kita keringkan. Sudah setelah kita keringkan, ketika dia ada iritasi kita kasih topikal dulu atau salep topikal sesuai dengan punyanya pasien. Setelah agak mengering baru kita melakukan pengukuran. Oke, sekarang kita masuk ke tahap proses pemasangan kantong. Oke. Pemasangan kantong ini kalau keluarga pasien atau pasien-pasien yang dia sudah hafal, dia akan sudah tahu ukuran berapa sentinya. Tapi kalau belum tahu masih perdana, ya kita harus ukur juga.
pasti dia ada petunjuknya open here apa gitu ya biasanya. Ya, kayak di sini tuh kayak di mana ya? Ada tulisannya enggak? Open here ada ya? Tidak ada, jadi Bu saya dikasih apa itu bawahnya ada yang sudah dikasih. Dia open here. Nah, biasanya kalau ada ini dia ada supaya dikit gini ya. Jadi dia pembukanya lewat bawah. Nggak perlu kita lah, kan beda dengan cara nyopeknya yang lewat ini kan kelihatan juga. Jadi ketika membuka alat-alat medis itu dibuka di mana letak titiknya dia untuk open tanpa bantuan menggunakan gunting. Jadi kalau teman-teman buka dari bawah sini ini tadi ini kan ini yang petunjuknya ini akan langsung berat. Tapi kalau teman-teman buka di sini nggak bisa kan? Jadi itu juga harus perlu diperhatikan. Nah ini Nakal banget. ini kan beda kan? Jadi makanya perlu diperhatikan ya nanti. Jadi kalau sekarang ketika ada alat-alat medis atau apa tuh diperhatikan gimana open here-nya ya. Oke, open here yuk. Sepele sih, tapi itu juga akan meringankan pekerjaan teman-teman. Yuk, ukur dulu. Kira berapa? Kita melakukan pemotongan. Lebih baik kurang sedikit daripada kelebihan. Tapi ya nanti ada triknya, misalnya kalau cukup lebaran ya juga ada triknya nanti. Nah cara guntingnya kayak gini nanti bisa Google semua apa enggak? Iya. Ya, Google loh. Nah makanya harus Buka. Nah, ketika buka kayak gini, ini kan, terus ini dipaskan ya, kuning dengan kuningnya ini dipaskan. Nah, jadi nanti biar dia sekarang coba 3,5 ya. Di antara dari sini ada yang dibingungkan tidak apa yang saya sampaikan ini? Bisa diterima? Bisa dipahami ya maksudnya bahasa saya ya. Jadi nanti ketika menyampaikan ke pasien itu ya. Oke, cara peletakannya yang pertama kakinya ya guys. Dibuka dulu yang bagian atas ya. Dibuka dulu separuh, nggak boleh langsung. Separuh dulu dipegang. Oke. Nah yang ini kan ada tadi misalnya dia ada fesesnya bisa kita bersihkan dulu. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, kemudian kita pasang. Nah, kita pasang ini yang bagian lubang ini. Gini ya, langsung ini bagiannya ini. Ini harus kita rekatkan dulu. Ini harus kita rekatkan dulu. Baru nanti ini kita tarik. Oke. Oke, baru ini kita tarik fiksasi. Ini harus ya. Lemnya ini semuanya harus terrekat ya, jadi nggak boleh sampai ada yang melongo. Nanti kalau melongo, dia pasiennya dia bisa merembes. Kalau pasiennya garingan, berarti dia arahnya ke bawah. Tapi kalau pasiennya dia bisa beraktivitas, dia arahnya ke sini, arahnya kaki. Gitu ya, Oke. Misalnya ketika nanti teman-teman mau motongnya ternyata kelebihan dikit ya supaya nggak mubazir. Kantong plastiknya ini bisa kita siasati dengan ini. Ini kasa, ini bisa kita bantu untuk apa itu? Kita saya tak buka dulu ya. Bisa kita bantu dengan ini. Oke. Jadi bisa kita bantu untuk jadi rembesannya supaya nggak kekandelan. Bisa kita tutup. Sebelum ditutup bisa kita, tapi ya tetap harus fit ngelemnya, harus misalnya lemnya harus sampai nempel di kulitnya, nggak boleh nggak ada yang nempel. Oke, gitu ya. Itu misalnya alternatif ketika kita kebesaran, tapi ya jangan sampai kebesaran ya, soalnya nanti kalau dia kebesaran itu juga risiko merembes. Terus misalnya merembes kalau sampai ini kan cuma satu, pasti kan juga nggak bisa bertahan lama kan. Nah nanti risiko juga sering gonta-ganti. Nanti kalau sering gonta-ganti ya repot. Terus yang diklaim ini kan yang kantong disposable, nanti ketika dia penuh, ketika dia sudah sepertiga gini kan harus diganti ya, prosesnya akan kembali lagi seperti tadi. Tapi kalau kita yang pakai yang model klaim yang ada base plate-nya, nah di sini tuh nanti akan ada base plate yang warnanya kayak kulit dan dia itu meminimalkan terjadinya iritasi. Kalau kayak gini ini kan nggak ada pelapisnya sama sekali kan, plastik langsung ke kulit. Tapi kalau yang
base plate itu yang dia ada klaimnya itu dia lebih aman, meminimalkan iritasi karena dia kayak ada obatnya. Jadi kayak misalnya rawat luka itu kayak ada yang model supratolnya dulu, jadi dia masih ada pelapisnya. Nah itu sebenarnya dia lebih bagus dan kita juga tidak terlalu repot sering gonta-ganti. Nah ini biasanya kalau kayak gini pasien yang ngontut ini bisa ngembung gitu kan. Nah, kalau ngembung kayak gitu kan berarti kita harus ganti lagi ya. Tapi kalau kita pakai klem itu klemnya dibuka, udaranya kita keluarkan, terus kita tutup lagi. Misalnya fasenya penuh, bisa kita buka, kita buang, kita klem lagi. Itu lebih memudahkan secara kos, dia juga tidak lebih mahal, secara kerja juga lebih efektif. Oke, setelah ini terus dirapikan. Ini keluarga kalau dengan yang permanen dia harus dia jari. Nanti kalau teman-teman masih pintar ya, kalau misalnya ada pasien kayak gini ini bisa jadi membutuhkan sekali tindakan, nanti kita cuma butuh tenaganya doang, alat dan sebagainya biasanya disediakan sama pasien itu 50.000 ya. Kan kalau cuma dari rumah sakit aja atau masalah kayak gini kita pastikan pasien ini sadar atau enggak, pasien ini bisa beraktivitas atau enggak. Kalau pasiennya bisa beraktivitas, ya kita masangnya langsung posisi ke bawah atau paling tidak bisa ke samping kayak gini ya. Jadi ya tidak, kalau gini kan ketika nanti dia dipakai buat berdiri jalan kan enggak miring, jadi miring terus nanti tumpuannya kan jadinya di lukanya kan lah. Jadi posisinya diarahkan ke bawah sini sekarang. Jadi kita pastikan pasien ini bisa beraktivitas atau enggak ya. Oke. Sebenarnya hanya untuk apa tuh? Sebenarnya arahnya itu untuk kayak gravitasi gitu loh. Jadi dia mengalir ke bawah. Sebenarnya simple, kan nggak ada toh, nggak disampaikan kan. Cuman kalau kita keliru masanya juga akan jadi ribet. Coba kalau kita berdiri terus dia posisinya begini, terus kita berdiri kan jadi memaksa dia pasti akan turun ke